Jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama yakni yang berkaitan tentang niat ya. Karena niat sangat penting karena niat inilah yang akan menjadi penentu setiap amalan-amalan kita yang kita kerjakan dan juga niat yang tentunya diperlukan niat atau penting adanya niat untuk melakukan suatu amal ataupun ibadah. Kemudian selanjutnya di hadis yang kedua kita sudah membahas tentang al-iman, yaitu arkanul iman, rukun-rukun iman, rukun Islam. Kemudian tentang as-sa'ah atau hari kiamat dan an-amaratiha atau tanda-tanda yang mengawali sebelum terjadinya hari kiamat. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjut pada hadis yang ketiga yakni arkanul Islam, yakni yang berkaitan tentang rukun Islam ya. Jadi ini fokus pada rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, haji ke Ka'bah atau ke Baitillah, dan puasa Ramadan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar ya, Abi Abdurrahman. Bapaknya Abi Abdurrahman yaitu Abdullah ibnu Umar al-Khattab. Ibnu Umar al-Khattab. Beliau menyampaikan bahwa beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan atau berkata bahwa bunyal Islam ala khams, bahwa Islam dibangun ya, keislaman itu atau Islam itu dibangun atas 5 pilar ya, atau 5 dasar. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah. Binaul Islam yushabbihu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islamul ladzi jaa'a bih wal ladzi yukhriju bihil insan min dairatul kufri wa yastahiqqu alaihi dukhulul jannah wal muba'ada minan nar. Jadi dari penjelasan ini bahwa maksud dibina atau dibangunnya pilar Islam atau dasar-dasar Islam, Rasulullah mengumpamakan bahwa Islam ini datang yaitu tujuannya untuk mengeluarkan manusia dari dairatil kufri atau dari daerah atau dari tempat dalam keadaan kufur, wa yastahiqqu alaihi dukhulul jannah, ke arah agar dia berhak untuk masuk surga, wal muba'adati anin nar, kemudian terhindar dari atau terjauhkan dari api neraka. Al-qa'im ala asas wa qawaidits tsabitah,
dan ini berdiri atas dasar dan kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah yang tetap. Wa yubayyinu anna hadhihi al-qawaid allati qama 'alaiha. Dan semua ini kaidah-kaidah ini berdiri di atasnya. Ya, yaitu yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. Ya. Jadi ada 5 pilar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 5 pilar ini, ya, yang kelimanya ini adalah dasar atas keislamannya kita, atas dasar Islamnya kita. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi, ya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad atau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'naha atau maksud dari syahadat ini yakni al-iqrar biwujudillahi ta'ala wa wahdaniyatih. Yakni iqrar atau menetapkan, ya, menetapkan pada diri atau mengikrarkan diri akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan keesahannya, ya. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Nabiullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala beserta risalahnya, dan meyakini atau mengikrarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang dan juga membawa risalahnya, yakni risalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal rukn huwa kal asas bin nisbati li baqiyatil arkan. Jadi ini syahadat yaitu bagaikan asas atau bagaikan pondasi atau bagaikan dasar di antara rukun-rukun yang setelahnya tadi, ya. Qala alaihi salatu wassalam umirtu an nuqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini sampai ada hadis yang menyampaikan bahwa umirtu an nuqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan syahadat, Allah bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dipahami akan hadis ini karena biasa ada yang mungkin agak bergeser cara penafsirannya. Jadi maksud dari hadis ini umirtu an nuqatilan nas, jadi bukan dipukul rata, maksudnya bukan semua orang kafir atau semua orang musyrik itu diperangi. Tapi maksud dari hadis ini yakni orang yang memerangi atau orang kafir yang memerangi memerangi kaum muslimin, yang memerangi kaum muslimin. Jadi ini maksud dari hadis ini. Jadi bukan semua orang kafir itu diperangi, baik yang dhimmi ataupun yang tidak tidak memerangi kita itu dipukul rata semua atau diperangi, enggak. Tapi ini dikhususkan kepada yang memerangi kaum muslimin. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Di hadis yang lain bahwa barang siapa yang mengatakan atau berqaul la ilaha illallah, yakni tiada Tuhan selain Allah, mukhlishan, yaitu dalam keadaan ikhlas, ya, dalam keadaan betul-betul ikhlas, bukan dalam keadaan terpaksa atau bukan dalam ada kayak semacam iming-iming lah, ya, atau janji-janji sehingga dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia mengucapkan syahadat betul-betul dengan keikhlasan, ya, keikhlasan dalam dirinya, bersyahadat, bersaksi bahwa betul-betul tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah atau pilar yang kedua adalah iqamus shalah, yakni mendirikan salat.
wal murad maksud dari iqamus shalah yakni al muhafadzatu 'ala sholati wal qiyam biha fi awqatiha. Yakni menjaga al muhafadzah ya, menjaga 'ala shalah, menjaga salat ya, wal qiyam biha fi awqatiha, dan mendirikannya di setiap waktu-waktu sesuai dengan waktunya ya. Wa adahu kamilah bi syurutiha wa arkaniha, dan melaksanakannya dengan sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Hatta ta'ti thamratuha fi nafsil muslim fayatrukul fahsya wal munkar, sampai akhirnya kita mendapatkan hasil atau mendapatkan buah dari solat ini. Yakni apa? Fayatrukal fahsya wal munkar, yakni dengan solat ini kita terhindar atau dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara fahsya dan munkar ya, yang keji dan yang munkar. Sebagaimana dalam Quran ya, surah Al-Ankabut, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah kalian salat, sesungguhnya salat itu adalah mencegah pada kekejian dan kemungkaran. Dan juga salat adalah syiarul muslim ya, syiarnya kaum muslimin ya. Wa unwanul mu'min, dan ini adalah sebagai tanda seorang mukmin, seorang yang beriman. Qala sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkus shalah. Jadi perbedaan seorang lelaki ya, atau seseorang antara syirik, kufur dan kufur, antara orang yang mukmin ya dan orang yang syirik atau kufur, yaitu tarkus shalah. Jadi yang membedakan kita ya, yang membedakan kita ini orang muslim atau orang kafir, yaitu salatnya. Apa kita ini salat atau tidak ya? Kalau salat dengan kalau meninggalkan salat dengan sengaja, kemudian meyakini bahwa itu bukan suatu kewajiban, bahwa itu adalah tidak mendapatkan dosa, maka itu bisa ke arah kekafiran ya. Dan juga salat adalah as-salatu imaduddin, yaitu salat adalah tiangnya agama ya. Kalau tidak kuat tiangnya, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Nah, sebagaimana kita keislamannya kita, kalau tiang Islamnya kita itu tidak kuat, maka mudah saja kita roboh atau mudah saja kita berpaling atau miringlah ke arah kekafiran. Nah, kemudian yang ketiga adalah ita'uz zakah, yakni menunaikan zakat. Yang dimaksud dengan menunaikan zakat yakni i'ta nasib muayyan minal mal, yaitu menyerahkan atau mengeluarkan nasib sesuai dengan kadar yang jelas dari hartanya kita ya, mimman malakan nisab, yang memiliki nisab. Wa tawaffarat fihi syurutul wujubi wal ada, dan ini terdapat syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban di dalam menunaikannya. Nah, tentunya kepada para yang berhak untuk mendapatkannya ya, yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi yang wajib untuk menyerahkan atau mengeluarkan zakat adalah yang sudah memenuhi syarat untuk dia mengeluarkan ya, seperti misalnya sudah sampai nisabnya, takarannya ya, kemudian sudah sampai haulnya itu di dalam zakatul mal, dan tentunya juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut ya.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Apalagi lanjutannya? Wal 'amilina 'alaiha wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu. Jadi lil fuqara miskin, amil zakat, wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum mu'allaf wal gharimin, yaitu yang mempunyai utang, fi sabilillah dan orang yang berada di jalan Allah, kemudian ibnu sabil dan orang-orang yang berada di jalan Allah di dalam menuntut ilmu, ya, atau di dalam perjalanan, atau dia berada di perjalanan dalam keadaan fi sabilillah atau di jalan Allah. Apakah dia dalam keadaan berangkat untuk berjihad atau berangkat untuk menuntut ilmu. Gitu. Kemudian selanjutnya al-hajj. Yang keempat adalah al-hajj. Apa yang dimaksud al-hajj? Yakni qasdul masjidil haram fi ashhuril hajj. Yakni mengqasadkan atau menyengaja, ya, untuk berangkat ke Masjidil Haram atau ke Baitul Ka'bah di syahril hajj atau di bulan-bulan di bulan-bulan haji, ya. Wal qiyamu bima bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam min manasik, yaitu tentunya dengan menunaikan setiap manasik-manasik haji, ya. Wa huwa ibadatu maliyah wa badaniyah tatahaqqaqu fihi manafi'u katsiratu lil fardi wal mujtama'. Jadi ini adalah ibadah maliyah atau ibadah harta. Karena kan untuk berangkat haji itu kan memang membutuhkan biaya, ya, membutuhkan biaya. Baik sebenarnya itu yang berada di sekitar Madinah, Mekah itu tetap memiliki biaya untuk misalnya berangkatnya. Apalagi kita sekarang di Indonesia jauh dari Mekah. Tentunya itu dibutuhkan maliyah atau dibutuhkan harta untuk berangkatnya. Dan juga ibadatu badaniyah dan juga ibadah badan atau ibadah jasad, ya. Kalau kita kuat, ya, kalau kita kuat kemudian harta cukup untuk berangkat, kemudian kita diberi kesempatan, ya, sempat, maka kita diwajibkan untuk melakukan haji. Dan wajib itu hanya satu kali, ya, satu kali dalam seumur hidup. Makanya biasanya kalau orang yang berangkat haji pertama, ya mereka berhaji untuk dirinya. Tapi kalau dia berangkat haji untuk yang kedua kalinya, maka dia menghajikan orang, bukan lagi menghajikan untuk dirinya. Makanya waktu saya dulu berangkat itu di 2012 berangkat haji untuk sendiri. Pas 2013 berangkat haji, kemudian hanya membadalkan orang, maksudnya menggantikan untuk orang lain. Ya, jadi begitu. Jadi haji itu dilaksanakan hanya satu kali. Kemudian selanjutnya ada beberapa hadis yang berkaitan tentang haji, ya. Betapa luar biasanya pahala bagi orang yang melaksanakan haji, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Jadi haji yang mabrur adalah dia tidak mendapatkan pahala atau balasan kecuali surga, ya. Jadi haji yang mabrur, yang betul-betul mabrur, ya. Karena kan sekarang ini agak repot juga, sekarang itu orang berangkat haji biasa kayak pergi wisata, ya. Ibadahnya itu kadang di nomor 2 kan atau nomor kesekian kan. Makanya olehnya itu kita mestinya melaksanakan ibadah, kemudian melaksanakan haji, betul-betul kita melaksanakan sesuai dengan manasik-manasiknya,
dan melaksanakannya sesuai syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya, dan menghindari apa-apa yang membatalkan haji tersebut. Nah, jadi mestinya kita mudah-mudahan di antara kita nanti ada yang bisa berangkat haji. Kemudian nantinya kalau berangkat haji itu perlu banyak diperhatikan al-mubtilat, maksudnya yang membatalkan haji tersebut. Karena kadang kita agak kurang, ada mungkin yang kita anggap remeh atau anggap hal kecil, padahal itu salah satu yang membatalkan haji. Kemudian ini walillahi dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari inilah perintah untuk melaksanakan haji, ya, man istata'a. Ini istata', ya, istita'ah. Jadi bagi yang mampu, termasuk tadi mal, harta, kemudian badan sehat, ya, maksudnya bisa berangkat lah. Kemudian punya, kalau sekarang ada lagi syarat yang ketiga, yaitu punya kesempatan. Kalau tidak sempat, ya, atau tidak diberi kesempatan, itu biasa agak repot, ya. Tapi sebenarnya kita punya kesempatan semua, ya. Cuma kadang kita tidak diberi kesempatan. Oke. Kemudian selanjutnya yang kelima atau pilar yang kelima adalah shaum Ramadan. Waqad farada fi sanati tsaniyah lil hijrati biqalihi ta'ala. Jadi shaum Ramadan ada itu diwajibkan pertama kalinya, yakni fi sanati tsaniyah, yakni di tahun kedua Hijriah. Ya, di tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum." Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, wa bayyinatin minal huda, menjadi penjelas-penjelas akan petunjuk tersebut, wal furqan, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati, ya, atau memasuki syahr atau bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa, yakni berpuasa selama bulan Ramadan, ya. Jadi puasa di sini, puasa yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Jadi Ramadan full. Jadi mulai dari awal Ramadan masuk bulan Ramadan, ya, sampai akhir Ramadan. Ya. Jadi kita sepenuhnya, kalau misalnya 30 hari Ramadan, maka kita wajib untuk menunaikan 30 hari itu. Kalau misalnya 29, ya, kita juga tetap wajib untuk menunaikan 29 itu. Jadi kita tidak boleh hanya mengambil sebagian darinya, karena kita diwajibkan untuk keseluruhannya. Nah, gitu. Kemudian di antara faidah dari saum, yakni ibadatu fiha tathhirul nafs, ya, yakni untuk mensucikan diri, ya, mensucikan diri. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yakni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lewat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaitan-kaitan dari dari rukun Islam antara ba'duha bi ba'd, antara yang satu tadi dengan yang lain, itu mempunyai kaitan, ya. Man ata bihadhil arkan kamilah kana musliman kamilal iman. Barang siapa yang menunaikan atau menjalankan rukun-rukun Islam
ini secara sempurna, maka dia telah beriman secara sempurna. Wa man tarakaha jami'an kana kafiran qat'a. Ya, tapi barang siapa yang meninggalkannya keseluruhan, maka dia sudah jelas dia adalah kafir. Kafir secara qat'i, atau secara jelas, ya. Wa man ankara wahidatan minha kana ghairu musliman bil ijma'. Ya, barang siapa yang mengingkarinya salah satu di antaranya, maka dia bukan seorang muslim, ya, secara ijma'ul ulama, ya, Ibnu Mas'ud. Wa man i'taqada biha jami'an wa ahmala wahidan minha wa ghairu syahada kaslan fa huwa fasiq. Barang siapa meyakini keseluruhan atau mengimani keseluruhan, ya, meyakini bahwa itu adalah semua adalah perintah atau rukun-rukun Islam, tapi dia meremehkan salah satunya, ghairu syahada, selain syahadat, ya, selain syahadat, maka fahuwa fasik, maka dia posisinya adalah sebagai orang fasik. Tapi kalau dia meremehkan syahadat, maka dia otomatis sebagai orang kafir, ya. Karena ini mengingkari syahadat atau tidak meyakini bahwa Allah adalah Allahu Ahad. Kemudian ghayatul ibad atau ghayatul ibadat, yakni maksud atau tujuan atau maksud dari ibadah, yakni laisal muradu bil ibadati fil Islam suwaruha wa ashkaluha. Jadi ibadah dalam Islam itu bukan hanya sekedar gambarnya saja, ya, ataukah gayanya saja. Wa innamal murad ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Tapi yang dimaksud dari Islam tersebut atau ibadah dalam Islam itu, yakni ma'naha atau maksud dari pelaksanaan itu, dan juga tentunya dilaksanakan, ya. Bukan hanya kita mengetahui bahwa solat itu 5 kali dalam sehari, atau 5 waktu dalam sehari, hanya mengetahui itu saja tapi tidak dilaksanakan. Tapi kalau di dalam ibadah itu mesti dilaksanakan. Fala tanfa'u salat la tanha 'anil fahsya wal munkar. Termasuk juga kalau kita melaksanakan solat hanya sekedar solat saja, ya, solat hanya sekedar melaksanakan saja apa yang telah diwajibkan, ya. Maksudnya hanya sekedar takbir, sujud, ruku, sampai salam. Hanya mengerjakan begitu saja, tapi kita tidak memahami apa maksud dari solat itu, maka itu kita tidak mendapatkan akan maknanya, ya, akan ruhnya. Fala tanfa'u salat la tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga solat tersebut kita tidak mendapatkan thamronya atau mendapatkan buahnya. Apa buahnya dari solat itu? Yakni sebagaimana dalam Al-Quran tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakni solat menghindarkan atau menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kama la yufidu shaum la yatruku fa'iluhu az-zur wal 'amalu bih. Sebagaimana orang yang berpuasa ketika dia tidak mendapatkan faidah dari melakukan saum atau dari melakukan puasa, apa itu? Yakni la yatruku fa'iluhu az-zur, yaitu ketika seseorang tersebut tidak dari puasanya itu dia tidak terhindar dari pekerjaan, ya, atau melakukan az-zur wal 'amalu bih, perbuatan yang sia-sia, ya, atau perbuatan yang dilarang oleh Allah ataupun pekerjaan dengannya, ya. Kama la yuqbalu hajju aw zakatu fi'lur riya'i was sum'ah. Sebagaimana tidak diterimanya orang yang melaksanakan haji atau mengeluarkan zakat karena dia melakukannya dengan riya atau dengan ingin dilihat, atau sum'ah atau ingin didengar. Wala ya'ni dzalika tarku hadhihi al-ibadat idza lam tuhaqqiqu thamratuha. Jadi ini tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya akan pelaksanaan ibadah-ibadah di dalam Islam
kalau kita tidak betul-betul mendapatkan thamroh darinya atau mendapatkan hasil atau buah darinya. Innamal muradu hamlun nafs 'alal ikhlas biha wa tahqiqil maqsud minha. Olehnya itu maksud dari pelaksanaan ibadah tersebut yaitu tentunya dilakukan dengan penuh keikhlasan wa tahqiqil maqsud minha, dan melakukan atau melaksanakan sesuai dengan maksud yang diinginkan. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya wa yufidul hadis annal Islam aqidah wa amal. Fala yanfa'u amal duna iman kama annahu la wujudul lil iman duna amal. Jadi faedah dari hadis tentang Islam ini ya, tentang hadis ini ya, annal Islam aqidah, bahwa Islam itu adalah kepercayaan atau keyakinan ya, wa amal, dan juga adalah pelaksanaan. Jadi kita tidak cukup hanya mempercayai atau hanya meyakini, tapi kita dituntut juga untuk mengamalkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban atau yang menjadi perintah-perintah di dalam Islam ya. Jadi kita tidak cukup kita memahami bahwa solat itu adalah wajib. Solat itu 5 waktu dalam sehari semalam. Tapi kita dituntut juga untuk amal, untuk pelaksanaannya ya. Karena kenapa? Fala yanfa'u amal duna iman. Karena ini yang pertama, yakni amalan itu atau perbuatan yang kita lakukan di dalam melaksanakan setiap perintah-perintah di dalam Islam itu tidak ada gunanya kalau kita tidak ada kepercayaan atau tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu la wujud ya, sebagaimana la wujud, tidak ada la wujudu lil iman duna amal. Sebagaimana iman itu tidak ada apa-apanya atau tidak ada wujudnya atau tidak jelas akan keimanan seseorang kalau dia tidak melaksanakan ya. Jadi gitu. Jadi ini jelas ya, la yanfa'u amal duna iman kama annahu la yujadu lil iman atau la wujudu lil iman duna amal. Jadi semuanya kedua-duanya harus berjalan sama-sama ya. Harus ada iman, kemudian kita melaksanakan amalnya. Kemudian yang kedua juga harus ada amal dan juga iman. Itu mungkin yang berkaitan tentang hadis yang ketiga ini. Hadis ini sangat penting ya untuk kita pahami maksud-maksud dari rukun Islam tadinya, yakni rukun Islam yang kelima. Tentunya setiap apa yang disampaikan atau apa yang menjadi rukun ini wajib untuk kita laksanakan atau tunaikan sesuai dengan syarat rukun-rukunnya ya. Nah, kemudian untuk keimanan kita itu tidak sampai di sini juga, karena masih banyak keimanan-keimanan yang lainnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'u wa sab'una syu'bah. Jadi keimanan kepada Allah itu ada lebih dari 70 bagian ya. Jadi begitu. Jadi mungkin itu sampai di sini. Ini agak sedikit lebih singkat dibanding yang hadis-hadis sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini kita bisa memahami sedikit tentang keislaman, sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang muslim yang real, atau yang seorang muslim yang betul-betul muslim ya, muslim kafah. Jelas ya, bukan kita menjalankan sholat tapi tidak menjalankan puasa, atau menjalankan puasa tapi tidak menjalankan zakat, menjalankan zakat tapi tidak menjalankan haji. Itu maksudnya kalau kita mampu untuk berhaji. Nah, itu. Ya, tentunya, dan semua amalan-amalan itu tentunya diperlukan akan keimanan atau keyakinan pada dirinya kita. Kemudian setiap amalan-amalan itu tentu
berdasarkan atau sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada kesempatan ini insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.